senang ya, karena ini berarti adalah hal-hal yang bisa digunakan oleh masyarakat Kristen Indonesia untuk memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dalam pelayanan. Selama pada era AI ini ya, dan era teknologi tentunya. Dan pada sore hari ini kami sebelumnya minta maaf dulu karena cukup terlambat untuk melakukan live kenal produk pada sore hari ini karena ada beberapa kendala teknis. Tapi harap setelah ini bisa lancar ya untuk kenal produk kita. Karena kita akan membahas satu hal yang penting banget nih hari ini dan sangat-sangat dibutuhkan pada era saat ini yang era yang penuh dengan pergerakannya sangat cepat, ya banyak tekanan mungkin ya karena memang harus berkompetisi dan tidak bisa berlambat-lambat sehingga semuanya seakan-akan serba terburu-buru ya, dan masalah kehidupan juga semakin kompleks. Kita akan bahas dua produk baru dari Lembaga Sabda, yaitu Christian Counselor GPT dan juga Christian Counselor Resources. Ya, apa itu ya? Kita akan bahas sama-sama bersama dengan saya. Ada 3 teman saya ini ya. Kenapa wajahnya pada tekanan? Perlu konseling ini kayaknya ya. Oke ya, jadi ada rekan-rekan saya juga yang akan bersama-sama memberikan informasi tentang satu produk baru dari Lembaga Sabda ya. Bukan satu, tapi hari ini ada 2 ya. 2 produk baru, yaitu Christian Counseling GPT dan juga Christian Counselor Resources ya. Dan bagi rekan-rekan, sahabat Sabda semua bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikutan ya, karena ini penting banget. Ini produk yang saya rasa akan sangat-sangat menolong kita ya. Nanti gimana itu bisa menolong dan apa sih kelebihannya dan sebagainya nanti akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Tapi kita mau berdoa dulu sebelum kenalan ya, biar nggak di-spill dulu. Ya, kita akan doa dulu sebelum mulai acara ini. Saya mau minta teman saya Yudo ya untuk membuka di dalam doa. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih karena siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan juga akan ngebahas tentang 2 produk dari Sabda untuk konseling. Tuhan tolong supaya semua berjalan lancar, Tuhan tolong supaya jaringan, device, dan juga kami semua yang turut serta juga Tuhan jagai, dan Tuhan tolong bisa memberikan informasi yang detail bagi teman-teman Sabda, sahabat-sahabat Sabda, yang terutama untuk berpelayanan dalam konseling ataupun mereka yang membutuhkan konseling juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh acara ini dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang beracara, dan kiranya kami semua boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Iya, karena tadi juga sudah dalam doa. Karena semua langsung ini mau minta Yudo memperkenalkan diri ya. Pertama dari Yudo, lalu satunya lagi. Ya. Silakan Yudo. Oke, teman-teman selamat sore. Perkenalkan nama saya Yudo. Saya dari tim Sabda Resources yang pernah mengerjakan tentu saja resources dari Sabda. Untuk artikel, untuk video, untuk audio dan sebagainya. Multimedia dong berarti ya. Oke. Silakan. Iya. Halo semua, perkenalkan nama aku Tian. Aku dari Sabda Academy. Sabda Academy ini lebih banyak fokus untuk pembelajaran, baik itu yang secara online maupun onsite. Juga ada beberapa roadshow ataupun yang lainnya. Jadi terkait dengan pembelajaran. Oke, sip, mantap. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Aldo Ray. Aku dari Sabda Labs. Di Sabda Labs itu kita yang akan banyak developing terkait teknologi terbaru untuk studi Alkitab. Iya, jadi termasuk ini ya 2 aplikasi kita pada yang akan kita bahas sore hari ini ya tentang konseling GPT itu sebenarnya karena kelihatannya ada teknologinya, bukan hanya teman-teman dari Labs yang mengerjakan ya, itu ada cerita panjang di balik itu semua dan akan sama-sama kita bahas pada sore hari ini gitu ya. Kalau saya bertanya, Yudo, di akhir-akhir ini ada nggak sih yang nggak butuh konseling kira-kira? Iya, itu akhir-akhir ini banyak banget tekanan ekonomi, juga ada tekanan sosial, yang bikin cukup gitu ya. Dan seringkali itu yang mendorong orang tuh untuk jadi depresi, jadi takut, jadi cemas dan sebagainya gitu. Seringkali orang mau pergi ke konseling juga sebenarnya itu mereka takut juga. Nah, itu ada stigma. Jadi kalau kita budaya timur ya seringkali gitu ya, itu membuat kita takut ke psikiater, ke psikolog, ke konselor gitu, karena aku stigma orang tuh ngelihat kita jadi kayak orang yang kurang waras gitu ya. Tapi aku rasa tuh semua hal yang terjadi akhir-akhir ini tuh membuat kita tuh kayak butuh banget konseling, terutama konseling Kristen ya. Gitu. Gak cuma nyelesain masalah di pikiran tapi juga di jiwa kita gitu.
Jadi memang kalau ngomong-ngomong tentang masalah konseling tadi, karena itu sudah menjadi satu kebutuhan bagi siapapun ya, nggak terkecuali orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetap membutuhkan pelayanan konseling ya, bukan hanya konseli tapi juga konselor. Oleh karena itu ya sebagai Sabda sendiri sebenarnya sudah sejak awal berdiri ya, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya, waktu saya baru masuk di sini sekitar 24 tahun yang lalu sudah mulai ini sudah ada pelayanan konseling yang dilakukan oleh sebagai Sabda. Nah ini dari sisi, karena ini dari sisi bahan dulu yang sudah siapkan diri ya. Bisa kasih gambaran dulu tentang pelayanan konseling yang sudah dilakukan dan mengikuti perkembangan teknologi. Singkat aja, Ido. Oke, jadi dulu tuh Sabda punya namanya publikasi e-consult. Itu Christian Counseling Center Indonesia. Itu semacam newsletter ya yang dikirimkan via email. Jadi dikirimkan ada waktunya tertentu gitu. Iya. Nah, jadi itu dari tahun 2001 sampai tahun 2012. Dan itu Sabda itu konsep banget. Iya. Begini itu tiap bulan. Kemudian setelah itu Sabda juga punya audio. Audio jadi dari Telaga. Sabda punya mitra Telaga. Tegur Sapa Gembala Keluarga. Betul sekali. Jadi Sabda dapat audio, dapat juga transkripnya gitu ya, untuk bisa dibagikan kepada kayak luas gitu. Kemudian setelah itu Sabda juga punya apps, karena waktu itu kan juga pikiran bahwa apps itu kan dibawa orang kemana-mana gitu. Dan itu dalamnya namanya Hikers, nama appsnya Hikers. Dalamnya itu ada banyak artikel dan juga kategori-kategori dari permasalahan hidup gitu. Dan kemudian audio juga nggak hanya yang tadinya dari Telaga, tapi Sabda juga bikin artikel konseling dari bahan-bahan yang sudah ada, yang artikel yang sudah ada, kemudian diaudiokan gitu. Itu jadi bahan juga orang bisa belajar atau menemukan solusi gitu atas masalah hidup mereka. Jadi sudah cukup banyak ya dibuat juga ya, dan bahan-bahan itu kebanyakan juga kita siapkan ada di situs namanya Christian Counselor Center Indonesia, Christian Counseling Center Indonesia, atau kita biasa sebutnya C3I ya. Jadi bahan-bahannya juga cukup lengkap di sana, itu sejak tahun 99 kalau saya nggak salah untuk situs C3I-nya sendiri gitu ya. Nah ini tadi bicara dari sisi resources ya, jadi bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam semua bentuk platform dan dalam setiap perkembangan teknologi. Kalau tadi diperhatikan dari yang disampaikan oleh Yudo, dulu ada email, ada situs, ada app, ada audio, kan ini video juga ada ya. Telaga tuh setahu saya ada videonya juga gitu ya. Nah kalau dari sisi tim Sabda Academy ini bicara tentang edukasi gitu ya, ada nggak sih hal-hal seputar learning atau akademi dari edukasi dari tim Sabda Academy terkait dengan pelayanan konseling ini? Iya, kalau dari tim Sabda Academy sendiri dan spesifik akademi itu ada beberapa Mbak Evi. Jadi kalau dulu itu pernah beberapa kali lakukan live gitu kan, itu lewat Zoom meeting. Yes. Itu baik dengan dari Sabda sendiri maupun dari mitra Sabda. Dan waktu dulu mungkin kalau teman-teman nanti mau lihat arsipnya itu bisa di f.sabda.org. Ya. Itu pas dulu tuh pernah sekali itu tetap waras pada masa pandemi. Itu kan waktu itu masih COVID ya gitu kan. Tapi itu udah mulai bahas tentang konseling gitu kan. Meskipun belum ke bagian AI-nya. Ya. Nah kalau yang terbaru itu ada di bagian AI Talks. Jadi beberapa kali kita lakukan live itu ada salah satunya itu AI dan mental health. Itu jadi cukup dalam ya, membahasnya bagaimana melihat atau menggunakan AI gitu untuk bisa membantu mental health gitu. Tapi satu sisi juga ternyata faktanya adalah justru digital atau AI juga yang malah membuat mental health semakin besar gitu kan. Tapi dari situ maksudnya banyak diskusi yang ada di situ gitu kan. Lalu ada juga AI dan parenting, itu banyak bahas tentang penggunaan teknologi atau AI terutama dalam keluarga, dan itu tuh dilanjut. Ada AI dan youth, terus ada AI dan God's family. Itu tuh persiapan Sabda 30 karena melihat juga tema besarnya waktu itu kan hati Bapa gitu kan, bagaimana AI itu bisa digunakan dalam keluarga, terus terkhusus juga dalam masalah konseling, dalam masalah parenting dan sebagainya. Wow, keren nih ya. Jadi sudah dipikir nggak hanya bahan, tapi bagaimana itu juga bisa menjadi pembelajaran ya. Betul. Bagi siapapun yang ingin atau diperlengkapi dalam pelayanan digital. Tadi Tian juga sudah sempat menyebut tentang AI gini ya. Tadi dari berbagai macam platform, dari berbagai macam dari berbagai tahapan teknologi, dan sekarang teknologinya itu AI gitu ya. Dia udah mulai berpikir nih yang di sebelah sana. Selain teknologi
teknologinya AI gitu ya. Seperti judul kita ini ada Christian Counseling GPT. Kalau dengar kata GPT itu sendiri, oh AI nih gitu ya. Nah, bisa nggak sih dijelaskan apa itu Christian Counseling GPT atau Christian Counselor Resources itu ya? Dua-duanya AI kan, yang satu nggak ada GPT-nya di belakangnya. Kenapa kok bisa ada ide-ide itu gitu ya? Lalu ada nggak sih kaitannya dengan bahan-bahan yang tadi udah dijelasin sama teman-teman dari tim SR dan tim SA? Ini silahkan nih, Aldo, kamu udah bikin bahan dari nol aja lagi atau itu bahan yang mengembangkan dengan teknologi terbaru? Ya. Ya kalau ngomongin ini tadi kayak kita mengembangkan teknologi ini nggak cuma berdasarkan teknologi yang udah ada aja, tapi yang terbaru pun kita akan coba untuk kita bisa melayani. Contohnya dari bidang konseling. Nah, kalau kita lihat juga di bidang konseling kan kita sudah punya banyak bahan yang kayak disebutkan sama Pak Yudo tadi, kayak dari telaga, dari apa ya. Jadi kita nggak mengembangkan dari nol bahan. Tidak dari nol untuk bicara tambahan ya. Ya, Oke. kalau dari bahan kita nggak dari. Tapi kita dari bahan yang sudah ada, kita buat AI mempelajari bahan itu. AI menjadi apa? Mengolah, memproses ya, bahan tersebut. Mempelajari bahan tersebut. Ketika kita tanya, dia akan menjawab sesuai bahan tersebut. Itulah yang terjadi di asisten Christian Counselor. Tuh. Asisten Christian Counselor. Christian Counselor. Iya, asisten Counselor pokoknya. Christian Counselor Resources. Ya itu. Itu pokoknya. Susah menurut ngomong. Tapi kalau yang Counseling GPT, kita mengajari AI untuk dia bisa menjadi teman. Kita berkonseling, kita bercurhat, yang pastinya didasari dengan bahan-bahan Alkitab. Oke. Tuh. Jadi bahan-bahannya bukan hanya berdasarkan telaga, tapi ada dasaran lebih lagi. Alkitab tadi. Jadi bahan utama. Berarti namanya AI itu kan itu mesin yang bisa belajar ya. Jadi ilmunya itu diambil dari bahan-bahan tadi ya, konseling yang dari tim Sabda Resources, mungkin juga ada bahan-bahan akademi yang tadi sudah disampaikan tim Sabda Akademi dan diintegrasikan, difondasikan, didasarkan dengan prinsip Alkitab. Wow, jadi bisa dipastikan dia harusnya bahan-bahannya terpercaya dan bisa menjadi konselor yang bisa dipertanggungjawabkan dong ya seharusnya. Oke, sip, mantap, ini sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa ada ide harus ada nih? Emangnya kurang tadi yang dari app, yang dari situs? Kenapa harus ada AI juga untuk pelayanan konseling? Ya, kalau kita biarkan semua dengan teknologi lama, kita akan stuck di situ. Jangan sampai AI ini digunakan untuk hal-hal kejahatan. Kita harus gunakan AI juga untuk kebaikan juga. Ya. Contohnya gerakan AI Forget ini kan. Gerakan AI Forget. Oke, di sini nggak ada yang pakai baju AI Forget. Iya. Ya, kita udah sering kali ya Sahabat Sabda membahas tentang gerakan AI Forget. Jadi memang salah satu kenapa kami juga membahas tentang Christian Counseling GPT ini, memang kerinduan kami untuk mengingatkan lagi ya gerakan tentang AI Forget, AI digunakan untuk kemuliaan Allah. Jadi terutama kalau dari Yesla Boga Sabar sendiri, kalau ada teknologi baru kita harus cepet-cepet nih pakai, jangan sampai dipakai dulu oleh kalau bukan orang Kristen yang pakai akan siapa? Jawabannya iblis yang akan pakai lah. Jadi kita harus gunakan dulu untuk kemuliaan Tuhan, amin gitu ya. Nah itu tadi ya, jadi karena ini teknologi baru, kita punya bahan-bahan yang begitu banyak, kerjasama dengan mitra yang begitu banyak, lalu kita latih AI itu untuk bisa mempelajari, dan sehingga jadilah dua produk ini ya, sudah bisa dipakai ya harusnya ya, Aldo? Sudah, oke ya. Makanya ada namanya kenal produk, begitu ya. Oke, ya, saya mau balik lagi ke Yudo gitu ya. Kenapa sih orang butuh banget konseling dan apa tadi sudah dibuat ya, konseling ini ya. Kenapa orang butuh banget konseling dengan AI? Ya. Bisa nggak sih AI itu dipercaya, atau Christian Counseling sendiri ini dipercaya untuk bisa melakukan AI? Apa sih itu? Aman nggak? Itu pasti pertanyaan yang muncul. Iya, kalau aku sih dari yang kita selalu sampaikan gitu ya. Kalau Christian Counseling GPT ini memang dia dibuat itu kan tadi dari bahan-bahan yang dari Sabda punya, dan setiap bahan-bahan itu pasti dari kurasi kan. Nah, dikurasi dalam artian teologinya tepat, kemudian juga itu sound lah gitu, maksudnya baik gitu ya secara teologi. Kemudian itu juga
mungkin mirip sama kayak Alkitab GPT teman-teman. Jadi kalau Alkitab GPT kan kalau kita conversational Bible. Kalau ini kita bisa ngobrol langsung dengan counseling, dengan AI tapi dalam ranah counseling gitu. Dan karena tadi sudah dia diberi database dari bahan-bahan sabda, pasti dia memberikan respon-respon yang baik gitu ya. Dan kalau kita ditanya kelebihannya apa sih gitu. Jadi kalau dari banyak seminar yang sudah lakukan tuh ada 7 setidaknya gitu. Yang pertama tuh dia tuh terhubung dengan Alkitab Sabda melalui API Alkitab GPT. Nanti kalau API Alkitab GPT itu silakan tanya Aldo. Ya. Kemudian pertanyaannya tuh reflektif. Nah ini Reflektif. dia tuh seperti kayak konselor ya. Dia nggak ngasih jawaban yang instan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi dia menolong si konselor ini untuk kembali pertanyaannya membimbing ya. Dia memberikan tanggapan itu berdasarkan perspektif manusia atau sebagainya. Kemudian dapat akses aja dari mana aja, internet ya. Itu sebelum banget kalau nggak mau galau gitu kan, hatinya rasanya perlu sesak ketemu kita siapa, bisa buka ChatGPT dan juga kemudian pergi ke Christian Counseling GPT. Kemudian berikutnya bahasanya sopan dan hangat. Sopan dan hangat. Iya, jadi kalau dia misalnya kita tinggal kalau kita curhat, tiba-tiba teman kita tuh kasih kayak ayat sebrand gitu kan, jadi kayak nggak menggurui gitu ya, menggurui banget gitu. Nah dia pelan-pelan untuk bisa mengajak kita tuh untuk kembali ke firman Tuhan. Kemudian privasinya terjamin. Jadi ini nggak disimpan di database-nya ChatGPT atau counseling GPT gitu ya. Jadi orang-orang sabda nggak akan tahu ya kita curhat apa aja gitu ya. Bisa. Karena itu kan juga salah satu kunci dalam counseling kan kerahasiaan gitu ya. Dan terakhirnya multibahasa. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia, teman-teman juga bisa pakai bahasa lain, bahasa Inggris atau bahasa yang bisa didukung oleh AI sendiri. Pakai bahasa ibu kita juga boleh, bisa berarti. Mungkin coba aja, bisa kayaknya. Sudah coba gitu ya. Membuat Bisa harusnya. Bisa harusnya. Bahasa Jawa gitu. Kemarin aku nyoba pakai bahasa Jawa, dia lebih bahasa Kromo Inggil daripada aku. Dia belum coba kalau yang bahasa ibu gitu ya. Jadi sangat menolong nih bisa untuk apa yang lebih lagi untuk menjangkau gitu ya. Oke, thank you. Tadi dari Yudo ya sudah memberikan tentang kelebihan-kelebihannya. Karena kita hari ini nggak hanya tentang counseling GPT gitu ya. Ini jadi kalau counseling GPT kan asisten untuk counseling ya. Tetapi ada lagi yang namanya Christian Counselor Resources gitu ya. Kalau kita bilang itu lebih ke bahan-bahan gitu ya. Dan juga bisa menjadi alat edukasi dalam hal counseling. Apa nih kelebihannya Tian? Dan bagaimana itu bisa menolong menolong masyarakat Kristen Indonesia untuk edukasi konseling Kristen? Iya, kelebihannya sebenarnya lebih ke fokusnya sih Mbak Evi. Jadi kalau yang tadi konseling GPT, desain konseling GPT kan itu sebagai teman gitu atau partner kita gitu kan. Tapi kalau untuk yang Christian Counselor Resources itu tuh asisten untuk konselor gitu. Oke. Gitu. Jadi temannya konselor. Jadi misalkan kalau Mbak Evi sebagai konselor itu kan pasti butuh teman. Dalam hal ini AI ini itu bisa memberikan resource yang terkait dengan apa yang sedang misalkan konselingnya itu alami gitu. Misalkan Ibu Evi misalkan lagi bertemu dengan orang nih, dia punya masalah tentang parenting gitu, spesifik misalkan hubungan anak dan orang tua. Nah dengan Christian Counselor Resources ini itu tuh kita bisa tanya ke AI ini, lalu dia akan berikan resource terkait. Datasetnya itu tadi udah dijelaskan sama Mas Yudo gitu kan, itu diambil dari Telaga, diambil dari mitra-mitra Sabda, bahkan dari database Sabda sendiri gitu. Jadi yang berbeda adalah dataset yang digunakan, lalu yang diberikan itu adalah resources yang terkait dengan apa yang konseli itu butuhkan gitu. Jadi nanti dia memberikan referensi, misalnya ini bahannya dari sini, dari misalnya Telaga, atau bahannya dari artikel di situs C3I gitu ya, semacam itu ya. Oke, berarti sangat-sangat menolong karena kadang-kala konselor itu juga sangat membutuhkan makanan juga untuk mereka ya gitu. Dan ini terhubung ke Alkitab juga kan ya. Jadi kalau dari konselor GPT-nya sendiri, Christian Counselor Resources, itu dia bukan hanya mempelajari cuma ngasih bahan, dia juga tahu kan isi bahannya seperti apa. Kita tahu konselor itu juga butuh studi kasus dari
kasus-kasus orang lain. Mhm. Nah, dari bahan telaga nanti dia akan memberikan rekomendasi bahan Oh. dari C3I, telaga, dari Alkitab bahkan. Mhm. Terus nanti dari situ kita bisa mendengarkan juga audio. Telaga kan bisa audio. Mhm. Nanti kita klik linknya untuk masuk ke Oh, audio. kalau gitu kita langsung waktu aja nih ya. Wah, Tadi kita perlu waktu. nah, kalau itu Ini ya, penjelasan apa gitu ya. Ah. Jadi apa jadi itu pertama ada tadi LGBT, lalu ada apa Christian Counseling GPT dan Christian Counselor Resources itu ya. Jadi silakan kalau Aldo mau memberitahukan kepada ini ya gimana cara masuknya, awalnya dari mana, terus tadi kelebihan-kelebihannya udah disampaikan, mungkin nanti ada teman kita akan demo juga. Silakan Aldo. ya, kita pertama masuk dulu ke halaman gpt.sabda.org. gpt.sabda.org. Ya. Ya. Di situ kita bisa langsung lihat. Mhm. Jadi halaman pertama, halaman Alkitab GPT, kita bisa langsung tanya ke Alkitab GPT-nya. Oke. Kita scroll ke bawah, itu akan ada beberapa GPT-GPT lainnya yang telah Sabda buat. Ada MLC, ada Iya. Christian Counseling, yang kita bahas ini, dan Christian Counselor. Mhm. Jadi yang dua ini di atas apa di bawah? Jadi ada dua ini ya, Christian Counseling GPT dan Christian Counselor Resources ini ya, itu diklik Ya. di situ ya. Oke. Tuh. Nah, kita coba aja yang Christian Counseling. Ya, karena Christian Counselor masih dalam pengembangan ini saat ini. Tuh, masih banyak error. Jadi kunjungi gitu ya. Klik kunjungi. Nanti ketika kita klik kunjungi, nanti akan langsung diarahkan ke halaman ChatGPT-nya. Tuh, halaman untuk kita bisa memasukkan prompt. Nah, ini kita sedang mengembangkan yang GPT-5. Oke. Tuh, masih pakai yang 4O. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa gunain yang 5 juga. Oke. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan prompt-nya. Tuh. Oh iya, perlu didasari teman-teman harus login dulu. Kalau Login. teman-teman belum login atau belum punya akun, bisa daftar. Oke. Sama kayak kita gunain ChatGPT biasanya. Tapi ya, aku yakin sekarang udah nggak punya, masa nggak punya akun ChatGPT. Tidak login. Nanti kita langsung masukkan prompt-nya. Mhm. Atau kita bisa pilih dari 4 pilihan itu di atas. Tuh. Sudah ada prompt Sudah ya. ada 4 pilihan. Nah, itu nanti kita langsung klik. Boleh dipilih aja sekali Pilih ya. aja. Daripada ngetik. Ya, tuh. Nanti dia akan jawab. Nah, Ah. jawabannya kan ramah banget tuh. Tentu saja, silakan. Aku di sini untuk mendengarkan mau cerita tentang apa. Oke. Contohnya misalnya mau cerita tentang apa nih? Ya, coba saya ingin cerita. Jadi yang ngobrol gitu aja ya. Kita nggak kayak anggap dia sebagai teman kita lah. Iya, iya. Ya, misalnya saya ingin cerita tentang kondisi hati saya yang suka mendung gitu. Kayak cuaca ini ya. Iya, kayak cuaca. Kan biasa. Ini krimis. Nah, itu kan ini masih abstrak gitu ya. Masalahnya apa nih mendung kita mau ini ya. Oke. Dia minta mendengarkan lagi. Dia seperti teman kita. Kadang kalau teman kita, apa sih kamu kayak gitu? Nah, kalau AI ini kita udah menyediakan sistem prompt di belakangnya, biar dia tetap ramah. Oke. Serasa-rasanya kita, dia akan tetap ramah. Oke, jadi dia ini ya mengarahkan kita ya, mau supaya kita tahu rasa mendung yang muncul itu tuh tiba-tiba karena apa, itu dia mengarahkan dan menolong kita untuk bisa lebih cerita. Karena emang saya juga kadang kalau ketemu atau sedang curhat ke teman, nggak ngerti masalahnya apa, cuman tidak bisa mendeskripsikan, dan dia menolong gitu ya. Ya ini misalnya menggali seperti apa sih perasaan kita, seperti apa sih apa yang harus kita ceritakan, meskipun kita kadang susah menceritakan, tapi dia akan mengulik lebih dalam lagi. Jadi nggak langsung ke firman Tuhan gitu ya, nggak langsung dikasih ke ayat. Bahkan firman Tuhan pun nggak langsung dia langsung berikan, tapi dia akan memparafras. Jadi seakan-akan kita nggak digurui. Terus gimana dong kalau misalnya kayak saya itu pengen bilang saya tuh ingin mendapatkan pemulihan itu juga dari firman Tuhan, tapi kok sampai akhir saya nggak dapat apapun tentang firman Tuhan, itu kita bisa langsung minta. Langsung Jadi minta aja ya. Boleh dong kasih firman Tuhan atau ayat-ayat terkait hal ini. Kalau misal dan dikasih cuma TP atau AYT. Nah, aku pengen yang kan bahasa Inggris, bisa minta. Dia akan memberikan juga bahasa Inggris, bahasa asli kalau bisa, memang bisa. Oke. Wow. Jadi yang tadi yang sempat diceritakan sama Pak Yudo tadi terkait ini sudah ada API Alkitab GPT.
Nah, di situ kita juga bisa komunikasi sama kita GPT. Jadi nggak cuma sebatas kita konseling, tapi kita juga bisa belajar firman Tuhan dari situ. Oke, wow, gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol aja nanti sampai selesai ini ya, kita bisa dapetin ininya. Saya pernah nyoba sih, walaupun dia tidak langsung memberikan ayat firman Tuhan, atau Tian sama Aldi juga pernah nyoba. Tapi ternyata jawaban-jawaban yang dia berikan itu adalah kata-kata dari firman Tuhan. Ya, dan itu tuh sungguh menyejukkan hati. Nggak kerasa kalau saya tuh sedang ngobrol dengan AI. Bahkan saya juga pernah nangis karena kok dia tahu maksud saya ini, padahal saya mau gengsi-gengsi aja, nggak mau ngasih tahu masalah saya apa, tapi dia bisa ini ya, bisa mengarahkan gitu ya. Waktu buat ini juga awalnya kan nggak mau curhat tuh. Waktu buat training kan kita perlu coba. Ya. Itu keterusan. Oh, itu ya, hati-hati jadi kecanduan kita curhat sama AI. Itu yang ya, bahaya nggak ini AI counseling akan bikin bikin kita ketergantungan dengan dia kira-kira gimana? Menurut aku sih enggak sih, karena selalu kita kalau di Sabda, AI itu untuk melayani Tuhan. Gitu, kan. Jadi kalau kita misalnya kita pakai ini untuk diri, untuk kecanduan, gitu, itu nggak benar gitu. Yang benar adalah ketika orang kita punya masalah, kita cerita sama konseling GPT ini, kemudian setelah cukup lama, saya kalau itu semakin semakin berat gitu. Dia langsung mengarahkan kepada ketemu sama konselor di gereja atau di Kristen gitu. Karena memang ini dirancang untuk masalah berat. Jadi memang mengalihkan kembali kepada tubuh Kristus gitu, kepada gereja, kepada Kristen, supaya kita juga punya pegangan yang kuat gitu. Aku pernah waktu sambil ini baca atau sambil pakai ini, jadi kayak semacam jembatan untuk terbuka juga. Jadi ketika kita terbuka dengan Christian Counseling GPT, kemudian kita punya sudut pandang tertentu terhadap masalah kita. Jadi ketika kita sampai kepada konselor kita dalam secara manusia gitu, konselor di gereja atau dimanapun, kita bisa lebih mengartikulasikan. Lebih ready juga ketemu dengan konselor ya. Iya, lebih siap. Betul sekali gitu ya. Ada sangat menolong dan kalau dia juga tidak akan mencoba menyelesaikan sendiri atau menjadi kunci jawaban ya dari semua persoalan yang diberikan di situ gitu. Yang boleh pakai siapa aja nih? Yang boleh pakai siapa aja. Siapa aja ya. Jadi mereka yang merasa mungkin agak sulit untuk bicara sama manusia gitu. Atau misalnya kadang-kadang ya ada orang ketika dia dalam keluarganya dia punya masalah, dia takut terbuka misalnya ada masalah juga dalam keluarganya. Dia bisa pakai itu. Kemudian mereka yang mungkin bisa mengakses konselor atau mungkin nggak tahu gitu, kadang-kadang kita takut gitu, kita mesti kasih persembahan kasih berapa misalnya kayak gitu kan, kadang kita pernah pikir juga kayak gitu. Tapi kalau gini kan kita bisa pakai AI langsung, kita belajar dari AI, kita nyoba ini dulu, kemudian sambil tanya-tanya juga untuk pergi kepada konselor yang di gereja atau di tempat lain gitu. Jadi siapa aja yang dalam masalah, siapa aja yang dalam kesulitan secara mental gitu boleh bisa pakai. Oke, puji Tuhan ya. Tadi kalau Christian Counselor resources-nya sama. Tadi masuknya dari situ, tinggal kita ketik prompt, sudah ada ini juga ya. Sudah ada panduan, kita mau minta bahan apa dan sebagainya begitu ya. Tidak ada fitur-fitur khusus yang harus diketahui ini untuk apa, pokoknya asal langsung masukin prompt gitu aja. Iya. Oke, berarti so easy ya, mudah ya. Harusnya. Oke, nah teman-teman ya, sahabat Sabda di rumah, kenapa kita up ini ya sebagai satu produk baru dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Ini acara kenal produk ini sendiri sebenarnya masih satu bagian dari rangkaian kita ada gotong royong nih di Yayasan Lembaga Sabda ya, dalam waktu 1 minggu ini mulai dari minggu lalu gitu ya, untuk membuat ekosistem dari Christian Counseling GPT dan juga Christian Counselor Resources. Jadi kita bikin ekosistemnya. Nah, ini maksudnya apa nih? Block time untuk kita bikin ekosistemnya. Kenapa kita harus ada block time? Kenapa harus ada ekosistemnya? Coba Tian, bisa dijelaskan? Bisa. Ya, kalau ditanya kenapa harus block time, ini sebenarnya ini kita mempersiapkan juga ya terkait dengan Sabda 31 gitu kan. Ulang tahun Sabda yang ke-31. Itu akan jatuh di bulan Oktober gitu kan. Sebentar lagi. Dan itu tuh persiapannya tuh kita punya kayak semacam 4 pilar gitu kan. 4 pilarnya itu kan
kita ada biblical, kita ada ministry, ada Ya. church, dan juga education. Ya. Nah, yang kita saat ini gotong royong, kita sebutnya gotong royong yang minggu kemarin kita lakukan block time-nya, itu spesifik ke counseling gitu. Bagaimana kita bisa melengkapi 2 GPT ini kan. Ya. Betul. Dan tujuannya sebenarnya untuk teman-teman yang nanti akan menggunakan sahabat sabda, itu menggunakannya tuh dengan nggak bingung gitu loh. Jadi salah satunya itu kita ada juga buat panduan, itu kalau kita bilang tuh namanya manual booknya gitu. Kalau tadi kan mungkin ada yang bertanya-tanya loh, ini apakah tinggal masuk aja atau seperti apa gitu. Nah itu kita buatkan juga, kita juga buatkan FAQ-nya, kita kurasi juga bahan-bahannya, derivatif, cloning dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, supaya nanti teman-teman ketika menggunakan itu pertama nggak bingung, dan yang kedua itu bisa menggunakannya juga baik secara individu maupun secara berkelompok. Itu tujuan utama dari block time ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan 3 pilar yang lainnya. Oke, jadi kita gotong royong ini ya, semacam bikin pengembangan bahan dari apa juga produk ini, tutorialnya juga ya. Dari tim Sabda Academy tutorialnya ditunggu banget ya, video tutorial, maupun ada konten edukasinya juga. kan. Lagi OTW. Lagi OTW ya. Oke, jadi semua ini ada block time-nya dari SR, SA maupun lab sendiri gitu ya. Dan itu targetnya harusnya sudah selesai kapan nih? Hari ini ya? Iya. Karena kita mau beralih lagi ke block time lainnya itu ya, yaitu Alkitab GPT. Tapi ya kita coba kejar dulu ya, dan harapannya pasti nanti bisa dipakai lah untuk masyarakat Kristen Indonesia. Semua yang dibuat dalam block time ini akan sangat-sangat menolong untuk penggunaan ini, dan ini juga bisa menolong masyarakat Kristen Indonesia juga memperkenalkan tentang AI untuk konseling ini, baik untuk konseling maupun untuk konselor gitu ya, kalau sudah dibuat oleh teman-teman ini. Jadi sama-sama bisa menjadi duta pelayanan digital, bisa memanfaatkan AI, dan AI itu membuka peluang, kesannya istilahnya memberikan lapangan pelayanan lah ya, untuk kita bisa bagikan kepada lebih banyak orang. Kalau semua ekosistemnya sudah jadi, itu akan sangat-sangat menolong itu ya, untuk mengembangkan pelayanan konseling di Indonesia. Amin gitu ya. Oke, Aldo, masih ada lagi nggak nih akan dilakukan untuk pengembangan Christian Counseling GPT dan Counselor Resources ini dari sisi teknisnya? Ya, sampai saat ini, sampai detik ini pun lagi sedang kita kerjakan untuk upgrade ke GPT-5. Upgrade GPT-5 harus banget ya? Kalau nggak kita kerjakan, nanti akan ketinggalan. Oke. Itu resikonya. Ya. Terus kita juga ada kerinduan juga mau buat satu platform yang bisa kita lakuin sama seperti yang Alkitab GPT. Jadi bisa tanpa masuk ke ChatGPT, keributan itu, kita mau juga orang-orang bisa langsung. Jadi nanti ada khusus halaman untuk Christian Counseling GPT, ada khusus halaman untuk Christian Counselor, MLC, dan GPT lainnya akan dibuat setelah ini ya. Iya. Ya. Oke, iya tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Tian juga ya, bahwa memang 2 AI ini yang terbaru ini hanya salah 2 dari banyak rencana-rencana teknologi AI yang akan dikembangkan oleh Yayasan Sabda, dan ini merupakan memang bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan dalam gerakan AI for God Center for Excellence gitu ya. Jadi diharapkan bisa ada satu pusat ya bagi masyarakat Kristen Indonesia untuk mendapatkan teknologi yang terbaik, teknologi yang terbaru, teknologi yang tercanggih ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dalam melayani Tuhan di era AI ini, khususnya juga untuk menjangkau generasi AI. Jadi yang saat ini sedang dikerjakan gotong royong ini akan kami lanjutkan kemungkinan besar bahkan sampai nanti bulan Oktober ya, sampai nanti situs kita nggak bisa bilang situs ya, pusat ini ya, sampai pusat ini nanti pusat untuk AI for God Center for Excellence ini bisa diwujudkan dan menjadi hadiah. Biasanya kalau kita ulang tahun kan harusnya kita dapat hadiah ya, tapi kalau Yayasan Sabda sendiri ulang tahun kami yang harus memberikan hadiah bagi dunia pelayanan di Indonesia, khususnya untuk pelayanan digital. Jadi masing-masing aja nanti dari Tian dulu, terus habis itu kiri kanannya Aldo dan juga Yudo ya. Bisa diberikan harapan dari masing-masing tim ini ya. Apa sih harapannya untuk mewujudkan, atau ya doanya lah untuk AI Center for God
AI Organ Center for Excellence ini ya. Silahkan, boleh dibagikan. Dari Tian dulu. Ya, kalau dari akademi sendiri memang harapannya ya pasti bukan hanya menggunakan GPT-nya gitu, tapi tadi ya ketika teman-teman yang pakai itu menggunakan, lalu mereka tuh sharing gitu loh bagaimana mereka menggunakannya. Itu kan kadang kan kesan-kesan yang nggak didapat di lain orang gitu kan. Nah itu yang sebenarnya ingin dicapai gitu. Bicara tentang pusat kan bukan hanya melulu tentang resources-nya gitu, tapi tentang pembelajarannya, bagaimana bisa dipelajari sendiri atau dipelajari berkelompok, atau itu bisa di-combine gitu antara sendiri dan juga berkelompok gitu. Jadi itu harapan besarnya ketika nanti bukan hanya jadi pusat training gitu, tapi dari teman-teman nanti bisa menjadi, tadi kalau kata Mbak Evi, menjadi duta, ya. Atau kalau di bahasa kita tuh menjadi training for trainer gitu. Jadi menjadi trainer, betul, menjadi training gitu, jadi trainer. Jadi nanti mereka yang sudah diperlengkapi bisa memperlengkapi orang lain juga. Yes. Gitu. Dari Yudo? Iya, kalau dari aku mungkin bukan sekadar ya kayak Tian ya. Dari Sabdaritas itu keinginan itu bukan sekadar pakai orang gitu, tapi juga mereka tuh bisa memberikan kepada orang lain juga gitu. Jadi kayak vision casting yang vision yang Sabda miliki diadopsi oleh lembaga lain, gereja lain, atau teman-teman yang lain gitu. Secara pribadi mereka memakai AI untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi mereka menggunakan kalau Sabda kan memberikan kayak video-video, vlog, kemudian ada artikel, kemudian ada bahan-bahan dari medsos gitu ya. Jadi bukan hanya tahu, tapi juga jadi agen ya kayak duta tadi, untuk juga memberikan informasi, wawasan baru kepada gereja mereka, kepada juga orang-orang yang punya potensi sebenarnya, anak-anak IT di luar sana yang juga bingung gimana sih cara menyatukan antara iman dan juga teknologi gitu. Nah itu mereka juga boleh mengenal itu. Amin. Dari Aldo sendiri? Ya, aku sebenarnya dari Sabda Labs, project kita, tools kita dipakai, kita udah seneng banget. Oh, iya dong. Apalagi kalau kita lihat kan statistik akan dilihat terus setiap hari. Kita akan update juga. Kalau ada feedback, itu bukan yang kita malah stres, tapi malah berarti buktinya dipakai. Tuh, apalagi sampai ada yang sharingkan, aku pakai ini, ke sini, itu bikin kita kayak hasil kerja kita, hasil proyek kita, hasil pusing-pusing kita itu nggak sia-sia. Itu yang benar-benar jadi salah satu motivasi kita sendiri sih di Sabda Labs. Apalagi juga untuk kedepannya pasti banyak teknologi yang akan berkembang. Kita masih belum mendengar AGI, masih belum mendengar teknologi terbaru. Yang masih banyak yang mau dikejar ya. Iya. Makanya itu nanti akan jadi salah satu semangat kita untuk ya, jadi silahkan dipakai Sabda ya. Nggak ada namanya salah mencoba, tidak ada. Jadi langsung saja dipakai, nggak akan meledak lah kalau ini salah, nggak. Ya, justru akan sangat-sangat menolong ya. Bahkan kalau misalnya ada masalah, silahkan bisa informasikan kepada kami. Tapi kalau semua mendapatkan berkat ya dari sudah menggunakan Christian Counseling GPT dan Christian Counselor Resource ini, boleh juga bagi-bagi ceritanya ke kami gitu ya, supaya nanti juga bisa menjadi berkat atau manfaat yang lebih baik bagi masyarakat Kristen Indonesia lainnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hengki Mamanua. Sudah terjawab sih tadi ya, apa ya bedanya asisten counseling dengan Christian counseling? Mungkin tadi bedanya counseling GPT dengan counselor resources itu ya, tadi sudah terjawab gitu. Lalu ada tanggapan gini ya, atau pertanyaan ya dari Bapak Christian Indarto, asisten Christian Reference Quick Search dan analisa Alkitab ya, berarti ini ketika bicara tentang counselor resources kemungkinan gitu ya. Ya, lalu di sini dari Pak Christian Indarto juga bilang karena masalah jaringan, jadi dia akan mau coba untuk yang Christian Counseling GPT gitu ya. Jadi ya silahkan dicoba ya. Bagi yang nonton siaran tundanya ini juga jangan lupa bisa masuk ke gpt.sabda.org, nanti di scroll di bagian bawah gitu ya, nanti ada halaman atau ada, silahkan diklik aja, tinggal lanjutkan untuk yang counseling GPT maupun yang counselor resources. Baik, terima kasih banyak untuk Aldo, Tian, dan juga Yudo yang sudah berbagi tentang dua produk ini ya. Secara resmi ini kita udah bagikan, udah kita sebarkan untuk masyarakat Kristen Indonesia. Tinggal mereka dari balik layar akan mengembangkan yang masih diperlukan dari sini supaya nanti bisa lebih maksimal lagi dipakai dalam pelayanan. Semangat ya teman-teman ya.
Ya. Wah, semangat dong. Kalau ada masalah, tinggal pakai konseling GPT-nya. Jangan ya, kalau ada masalah, ya pakai konseling GPT, kita kembali kepada ingat kebaikan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Ya. Kami sama juga untuk sahabat sabda semua. Baik, ya kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat sabda yang sudah join ya. Mohon maaf walaupun tadi agak terlambat, tapi yang sudah bisa menonton siaran tundanya juga kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa tulis di dalam komen di bawah video ini gitu ya. Kalau ada tanggapan masukan juga silakan langsung aja, nanti akan ditanggapi oleh admin kami. Lalu juga kami mengundang sahabat sabda untuk mengikuti acara Alkitab di ayo.pa malam ini ya, PA online bareng, judulnya Jangan Menyembah Ciptaan Manusia. Nanti akan ketemu dengan Yudoni ya pada pukul 19.30 di Instagram ayo.pa dari Habakuk 2 ayat 18 sampai 20 gitu ya. Lalu juga besok akan ada Sabda Youth akan diselenggarakan di Instagram live-nya Sabda Resources, judulnya Holy Scroll versus Dom Scroll. Apaan tuh? Ya. Jadi silakan anak-anak muda, teman-teman muda ikutan supaya kalau kita scroll gitu ya, kita tahu artinya scroll yang sia-sia dan scroll yang bermanfaat. Nah, besok harus ikutan gitu ya, karena nggak semua scrollmu akan mendatangkan berkat, begitu ya. Jadi jangan lupa bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari Yayasan Lembaga Sabda dan follow semua media sosial dari Yayasan Lembaga Sabda. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Christian Counseling GPT dan juga Christian Counselor Resources yang sudah dikembangkan, sudah dibuat Tuhan, dan bersyukur untuk teknologi AI yang bisa menghadirkan lagi dua produk ini yang bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pelayanan konseling, bahkan bisa menjadi teman mereka dalam melakukan konseling. Dan biarlah Tuhan kedua produk ini Engkau berkati, benda yang mati ini Tuhan bisa menjadi alat yang hidup di tangan-Mu, dan memberikan juga Roh Kudus-Mu juga yang akan menuntun hati setiap mereka yang menggunakannya untuk bisa kembali kepada firman-Mu, menemukan pemulihan yang sejati di dalam Engkau, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk kelanjutan dari pengembangan produk ini Tuhan, biarlah bisa terus dikembangkan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada yang begitu cepat, dan teman-teman juga Engkau berikan hikmat bijaksana untuk bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore sahabat sabda semua. Salam AI. Baik. Baik.